Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya dari kelas A1 angkatan 2019. Stambuk saya 130 2019 0019. Jurusan saya Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Pada video ini saya diberi amanah oleh Pak Lukman, which is dosen Matematika Distrik semester 2. Saya diberi amanah untuk membuat tugas besar, yang mana sebenarnya tugas besar ini adalah pengganti tugas final. Oke, saya kira cukup perkenalan dirinya dan apa tujuan saya buat video ini. Oke, let's go to intro. Sekarang kita beralih ke tugas besar, deskripsi pengantar dan bentuk tugas yang diberikan oleh Pak Lukman di sini. Nah, di bawah ada catatan. Nah, di sini pengantarnya setelah mengikuti alur belajar, maka proses evaluasi akhir diberikan dalam bentuk tugas besar. Tugas besar ini membuat tugas besar ini sudah dinyatakan lulus mata kuliah dengan nilai minimal B. Dengan kata lain, mahasiswa yang menyelesaikan tugas besar ini akan lulus dengan nilai antara B, B+, A-, ataupun A, berdasarkan total nilai setelah digabung unsur penilaian lainnya seperti meet, tugas, partisipasi online atau offline. Di sini, jika saya menyelesaikan video ini secara persyaratannya, maka saya akan mendapatkan nilai 50% di sini. Nah, berarti di sini saya sudah bisa dikatakan mendapatkan B. Dengan kata lain, sudah lulus dalam mata kuliah Matematika Distrik oleh Pak Lukman. Nah, tapi jika nilai yang di video ini saya digabungkan sama nilai-nilai sebelum saya, seperti kayak mid, tugas, partisipasi online, saya bisa mendapatkan B, B+, A- atau A. Selanjutnya kita ke bentuk tugas. Bentuk tugas di sini ada 5 poin. Poin pertama, mahasiswa mengikuti alur belajar yang disediakan pada menu alur pembelajaran. Nah, ini yang poin pertama sudah saya lakukan pada minggu lalu. Ada tahap-tahapnya mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, terus yang kedua di sini alur belajar termasuk pengulangan materi dari awal hingga UTS, lalu ditambahkan satu materi akhir teori graf. Jadi apa yang bakalan ada di video ini, penjelasan di video ini saya akan menjelaskan dari awal melewati meet, terus ditambahkan teori graf. Terus yang ketiga, mahasiswa membuat video rekaman sendiri yang sedang menjelaskan secara ringkas materi yang telah dipelajari. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan apa saja dari materi yang harus ada dalam di video ini. Nah, jadi saya kira poin pertama, kedua, dan ketiga ini kita bisa katakan saya telah atau lagi menyelesaikannya. Nah, terus yang poin keempat, tugas besar dikumpul paling lambat 30 Juni. Nah, sekarang kan tanggal 15 Juni. Nah, masih ada waktu sekitar setengah bulan. Mungkin saya akan mengupload video ini sebelum 30 Juni atau deadline-nya. Nah, terus di sini menguploadnya pada YouTube atau Dropbox atau Drive, lalu mengumpulkan pada menu tugas file yang berisi link YouTube tersebut atau di LMS. Untuk memudahkan proses upload, rekaman sebaiknya dipecah dalam beberapa video. Nah, di sini video ini bakalan saya upload ke Drive. Saya akan link yang dari Drive itu saya akan share ke LMS pada menu tugas file. Nah, di sini disarankan untuk memecahnya dalam beberapa video. Nah, tapi kayaknya di sini saya hanya pakai satu video saja biar mudah dicermati pada Drive. Nah, terus poin nomor 5, materi yang harus ada dalam rekaman adalah A. Teori himpunan. Di sini minimal terdiri atas pengertian himpunan, cara menuliskan himpunan, serta contoh soal dalam penyelesaian irisan, gabungan, pengurangan himpunan. Nah, di sini poinnya maksimal 15. Terus yang kedua, teori counting. Di sini minimal terdiri atas contoh soal bentuk penjumlahan dan perkalian pada counting. Poinnya di sini maksimal 15. Nah, terus yang ketiga, prinsip sarang merpati. Di sini minimal satu contoh soal, maksimal sama seperti A dan B. Poinnya 15. Nah, terus di sini selanjutnya permutasi dan kombinasi. Di minimal terdiri atas pengertian dan contoh soal permutasi dan kombinasi. Nah, di sini poinnya sama seperti A, B, C, poinnya 15. Nah, terus yang terakhir yang mungkin agak panjang, teori graf. Di sini minimal terdiri atas definisi graf, bentuk-bentuk graf, garis paralel, titik terasing, graf sederhana, graf lengkap, graf berarah, dan graf tidak berarah. Nah, di sini terakhir teori graf. Di sini mempunyai poin yang banyak sekali, teman-teman. Di
sini teori graf mempunyai poin sebanyak 40. Oke. Saya ingin menjelaskan apa-apa saja yang saya gunakan untuk membuat video ini. Di sini saya menggunakan papan tulis, kalian bisa lihat. Terus saya menggunakan spidol hitam, spidol merah, dan penghapus papan tulis. Nah, di sini juga saya perlu Windows 10 dan Adobe Premiere untuk mengedit video ini. Oke, saya kira cukup penjelasan apa-apa saja yang saya butuhkan untuk membuat video ini. Oke, selanjutnya kita akan ke penjelasan teori apa itu himpunan, counting, sarang merpati, dan lain-lain. Baik, dari 5 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, pokok pertama itu adalah himpunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu himpunan, apa itu definisi himpunan, terus contoh soal dan penyelesaian irisan, gabungan, pengurangan, dan pengurangan himpunan. Nah, di sini apakah itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, jadi himpunan itu adalah kumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas. Oke. Jadi di sini kependekannya kumpulan objek yang jelas. Nah, contohnya, misal saya berikan 2 contoh, oke. Di sini himpunan hewan berkaki 4. Terus yang kedua saya berikan himpunan orang yang goblok. Oke. Nah, kira-kira yang mana di sini himpunan? Nah, pasti yang nomor pertama. Kenapa? Karena semua orang pasti bisa setuju kalau hewan itu ada yang berkaki 4 dan jelas, dan ini jelas. Sedangkan yang kedua adalah himpunan orang yang goblok. Nah, di sini kata goblok di sini berarti tergantung. Ada orang bilang kalau orang itu goblok, tapi ada orang juga bilang kalau orang itu pintar. Jadi di sini tidak pasti. Jadi ini adalah bukan himpunan. Bukan himpunan. Oke. Nah, baik. Saya kira itu himpunan. Terus bagaimana cara menuliskan himpunan? Nah, contoh notasi himpunan. Misal saya berikan notasi himpunan X. Oke. X itu adalah Adobe Photoshop, Adobe, Adobe, misal Premiere, terus Adobe, misal XD. Nah, ini adalah himpunannya, himpunan X. Terus ini adalah anggota himpunan. Nah, begini cara menuliskan himpunan, atau kita bisa menuliskan secara lain X, di mana X adalah himpunan dari Adobe. Nah, seperti ini. Saya kira jelas cara menuliskan himpunan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal dari himpunan irisan, himpunan gabungan, dan terakhir himpunan pengurangan atau selisih. Nah, pertama himpunan irisan. Di sini saya sudah menuliskan. Ini contoh soalnya. Misal di sini ditanyakan apa himpunan X irisan Y. Nah, by the way di sini irisan kita menuliskan simbolnya N tapi agak lebar. Nah,
Apa itu irisan? Irisan adalah himpunan yang anggota-anggotanya yang ada di himpunan X dan Y. Nah, kita cari di sini yang ada anggotanya yang kembar gitu, yang sama. Nah, di sini kan satu, sama-sama mempunyai satu. Nah, 3. Jadi kita bisa tulis irisan X dan Y adalah 1 dan 3. Nah, saya kira jelas di sini. Terus kedua, saya ingin menuliskan membuat contoh soal gabungan. Nah, gabungan di sini simbolnya U, tapi agak lebar, kebalikan dari irisan. Nah, apa itu gabungan? Himpunan gabungan adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan X dan Y. Nah, misal ada soal di sini, coba cari himpunan X gabungan Y. Gabungan Y. Nah, kita tulis di sini 1, ya kan? 2, 3, 4, 5, 7. Nah, di sini kan semuanya ada pada himpunan X dan Y. 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Nah, kita nggak akan menuliskan 1, 3 lagi karena sudah ada di sini. Jadi cukup sekali saja tulis. Jadi begini. Baik, jelas. Nah, terus yang terakhir adalah contoh soal dari himpunan pengurangan. Nah, biasanya juga orang sebut di sini selisih. Simbolnya di sini seperti kayak minus, oke? Tanpa tanda petik. Nah, apa itu selisih? Nah, kita misal di sini buat contoh soal X selisih Y. Nah, berarti di sini kita cari himpunan dari anggota X yang tidak memuat anggota Y. Nah, kita cari selisih antara dua buah himpunan yang dinotasikan oleh tanda minus ini. Nah, maka kita bisa menuliskan di sini. Nah, kita cari persamaannya di sini. Nah, di sini dia mempunyai 1 di Y ini, terus sama-sama mempunyai 3. Nah, tapi di Y ini dia nggak mempunyai 5 dan 7. Nah, maka kita tulis di sini 5 dan 7. Kenapa kita tidak menuliskan 2 dan 4? Karena 2 dan 4 ini tidak ada di X. Maka ini jawabannya 5 dan 7. Oke, saya kira itu saja tentang himpunan. Oke, selanjutnya kita akan ke materi teori counting. Teori counting. Oke, apa itu teori counting? Teori counting adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek yang solusinya untuk dipelore dengan jumlah pengaturan objek-objek tertentu di dalam kumpulannya. Oke, jadi teori counting adalah cabang matematika yang mempelajari objek-objek yang solusinya untuk jumlah pengaturan objek-objek tertentu di dalam kumpulannya. Nah, di sini teori counting itu ada 2, penjumlahan dan perkalian. Baik. Pertama saya ingin menjelaskan tentang counting. Menjelaskan tentang counting penjumlahan. Nah, counting penjumlahan itu misalnya jika suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan N1 cara dan pekerjaan kedua dengan N2 cara, serta jika kedua tugas ini tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka kita bisa menyimpulkan N1 dan N2 cara itu bisa dilakukan dalam satu pekerjaan tersebut. Nah, jadi di sini contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya saya sudah tulis. Kepala Lab Praktikum Vkom Fakultas Ilmu Komputer akan menghadiahkan kepada mahasiswa dan dosen. Nah,
di sini pertanyaannya, ada beberapa memberi hadiah jika terdapat 269 mahasiswa TI dan 69 dosen teknik informatika Vkom. Nah, di sini cara untuk menyelesaikan soal ini sangatlah gampang. Hanya kita tulis terdapat N1-nya itu 269 mahasiswa ditambah N2 69 dosen. Jadi sama dengan 338 cara. Oke. Saya kira itu untuk counting penjumlahan. Nah, yang kedua adalah teori counting perkalian. Yang rumusnya itu adalah N1 kali cara N2. Oke, di sini saya ingin menjelaskan cara-caranya. Cara teori counting perkalian itu apa saja aturannya. Nah, jika ada suatu prosedur, oke, jadi aturannya adalah prosedur yang terdiri tugas T1, T2, bla 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 TM, itu kita dapat menuliskannya dalam bentuk N1, N2, bla bla bla, NM cara. Oke. Saya kira jelas aturannya. Saya akan memberikan contoh soalnya. Nah, misal kita di sini disuruh menghitung berapa cara menghitung plat motor. Oke. Di sini saya ada contoh soal berapa banyak cara plat nomor motor yang formatnya seperti begini. Ini adalah huruf. Oke, dan ketiga ini adalah angka. Nah, huruf itu dalam alfabet itu terdapat 26, sedangkan angka itu terdapat 10 kemungkinan dari 0 sampai 9. Oke, jadi kita bisa menuliskan di sini pertama adalah 26 dikali 10 karena angka itu ada 10 dan dikalikan lagi 10, kalikan 10 lagi, dan terakhir dikalikan huruf itu yang sebanyak 26 dan 26 kemungkinan. Nah, ini kalau kita di dalam kalkulator itu sama dengan 17.576.000 cara untuk mengetahui plat nomor motor yang ada. Oke, saya kira jelas tentang generasi aturan perkalian. Baik, terima kasih. Baik, yang ketiga adalah teori sarang merpati. Apa itu teori sarang merpati? Oke, jadi di sini adalah teori sarang merpati adalah jika n tambah 1 atau lebih objek ditempatkan dalam n buah wadah untuk n bilangan asli, maka paling sedikit terdapat suatu wadah yang berisi 2 atau lebih objek. Nah, itu adalah pengertiannya. Dari sini saya akan memberikan contoh soal sarang merpati. Nah, misalnya ada contoh soal kayak gini. Nah, misal ada contoh soal jumlah siswa minimal dalam satu kelas agar didapat 2 siswa yang zodiaknya sama. Nah, kita misalkan kita tahu jumlah zodiak itu kan ada 12, oke? Nah, ada 12. Oke, misalnya kita bikin di sini dalam satu kelas ini kan kita tidak tahu berapa di sini siswa dalam satu kelas ini, tapi misalkan kita tulis di sini siswa di kelas dalam kelas ini adalah 12 juga misalnya. Nah, otomatis berarti di dalam satu kelas ini semua berbeda-beda zodiaknya. Oke. Nah, jadi kalau kita menuliskan 12 siswa ditambah 1 sama dengan 13 siswa, berarti di sini dalam 13 siswa dalam satu kelas ini berarti ada 2 siswa yang sama zodiaknya. Nah, berarti di sini jawabannya adalah
13 siswa dalam satu kelas. Minimal 13 siswa yang dua siswanya yang zodiaknya sama. Oke, saya kira jelas teori sarang merpati, apa itu teori sarang merpati dan pembahasan contoh soalnya. Oke guys, terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah pembahasan tentang permutasi dan kombinasi dengan contoh soal dan jawabannya. Oke, saya akan menjelaskan apa itu permutasi. Oke, ini adalah pengertian dari permutasi adalah. Permutasi adalah susunan atau urutan-urutan yang berbeda suatu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek. Nah, sedangkan kombinasi adalah kalau kombinasi adalah kumpulan sebagian atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. Jadi di sini perbedaannya adalah kalau permutasi itu adalah dari sebagian atau seluruh objek, sedangkan kalau kombinasi itu dia tidak melihat urutannya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan membuat contoh soal. Contoh soal mengenai permutasi dan contoh soal mengenai kombinasi. Oke, saya tulis dulu soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Oke. Dalam berapa carakah kata Todopuli dapat dipermutasikan? Nah, Todopuli ini adalah alamat rumah saya. Nah, kalau kita lihat di sini Todopuli itu ada berapa huruf? Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Jadi kita cukup menjawab di sini. Nah, ini adalah rumus permutasi. Baik. Ini adalah rumusnya untuk permutasi. Nah, untuk menjawab soal ini cukup kita menuliskan di sini kan tadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ada 9. Berarti kita cukup menuliskan P9 sama dengan faktorial dari 9 dibagi, di sini kan huruf T. Berarti T di sini 1 dia. Nah, jadi kita tulis di sini faktorial 1 dikali O di sini kan dia ada 2. Oke. Berarti kita tulis di sini faktorial 2. Nah, terus di sini D. Di sini juga dia ada 2. Oke. Jadi kita menuliskannya faktorial 2. Oke, ini kan sudah tadi, ini sudah. Sekarang P itu 1 dia faktorialnya. Jadi faktorial 1, L juga 1, dan I juga 1. Jadi begini. Oke. Nah, jadi kalau kita hitung faktorial 9 adalah 362.880. Nah, kalau faktorial ini kan faktorial 1 kan 1, jadi ini 1 semua. Nah, sekarang kita kalikan faktorial 2 kali 2 berarti 4. Oke. Jadi di sini dibagi 4 sama dengan 90.720 cara. Oke. Nah, ini adalah jawaban dari
kata atau dopuli yang dapat dipermutasikan adalah sebanyak 9.720 cara. Oke, saya kira jelas. Sekarang kita ke contoh dari kombinasi. Nah, sekarang kita ke kombinasi. Nah, di sini saya akan berikan contoh soal. Nah, di sini adalah contoh soalnya. Banyak cara memilih 4 pengurus dari 6 calon yang ada sama dengan. Nah, untuk rumus dari kombinasi itu adalah begini. Penulisannya NCR faktorial dari N dibagi faktorial dari R dalam kurung N kurang R tutup kurung faktorial. Oke. Untuk kasus pada soal ini kita cukup menuliskannya. Kita terapkan dalam cara rumus ini. Berarti karena di sini ada 6 calon, berarti kita bikin 6C. Terus di sini ada 4 pengurus. R itu adalah pengurusnya, jadi 6C4. Nah, di sini R-nya tadi kan 6, terus R-nya itu 4. Nah, terus N-nya tadi 6 kurang 4 faktorial. Berarti di sini 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Berarti di sini jawabannya 15 cara. Saya kira ini jawabannya saya kira sudah jelas dan ringkas. Baik, selanjutnya kita akan ke teori selanjutnya, yaitu teori graf. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori graf. Oke, teori graf itu adalah ini adalah pengertian dari teori graf yang biasanya digunakan untuk mempresentasikan objek-objek distrik yang hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, kita bisa menuliskan contoh terapan graf kayak misalnya untuk rangkaian listrik. Oke, biasanya kan kalau listrik itu seperti begini. Nah, ini adalah contoh penerapannya. Yang kedua itu misalnya kayak di dalam kimia biasanya kan ada kayak CH4 lah, ya kan? Nah, kita tuh menuliskannya seperti begini. Kalau kita biasa dipelajari dalam pada saat SMA, oke. Saya kira ini contoh penerapannya dan pengertian dari teori graf dan manfaatnya. Oke. Nah, di sini yang disuruh tugas besarnya itu minimal ada definisi graf, bentuk-bentuk graf, garis paralel, titik terasing, graf lengkap, graf berarah dan tidak berarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi graf. Oke. Nah, di definisi graf itu ditulis graf atau G itu biasanya ditulis V E, yang maksudnya V di sini adalah himpunan tidak kosong dari titik-titik. Kita bisa menuliskannya V1, V2, bla 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 bla, V sampai seterusnya. Oke, sampai V akhir. Nah, selanjutnya yang E
itu adalah himpunan sisi. Nah, ini kan sudah saya jelaskan pada minggu lalu. Sudah saya jelaskan pada uh, teori yang pertama, himpunan. Apa itu himpunan? Saya kira sudah jelas. Nggak usah saya jelaskan lagi. Oke. Nah, di sini maksudnya himpunan sisi yang menghubungkan sepasang titik. Nah, kita bisa menuliskannya E1, E2, dan seterusnya E akhir. Oke, saya kira jelas tentang definisi graf. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk graf. Nah, di sini bentuk-bentuk graf itu ada 3 yang umumnya. Nah, saya akan menuliskan contohnya. Oke, saya di sini saya sudah menggambarkan 3 bentuk-bentuk graf yang pada umumnya. Nah, ini yang pertama adalah dimaksud dengan graf sederhana. Baik. Nah, yang kedua ini contoh kayak begini adalah graf ganda. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah graf semu. Nah, maksudnya sederhana di sini dia cuma punya sebanyak 4 garis. Jadi cukup simpel dilihatnya, cuma 1 2 3 4. Nah, sedangkan yang ganda ini dia mempunyai seperti kayak sederhana, cuman dia agak complicated lagi, ditambahkan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Nah, sedangkan yang semu dia gabungan dari sederhana dan ganda, tapi di sini ada lingkaran lagi dan kita menambahkannya sebagai E8. Nah, untuk penulisan graf sederhana kita menuliskannya kayak tadi. Jadi V sama dengan 1 2 3 4. Oke. Nah, ini adalah V di sini berarti himpunan tidak kosong dari titik-titiknya. Jadi ini himpunan yang tidak kosongnya. Sedangkan yang E1, E2, E3 ini adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang titik. Nah, jadi ini himpunan yang tidak kosong, ini himpunan yang menghubungkan sepasang titik. Nah, ini adalah penulisan dari sederhana. Sedangkan yang kedua, cara penulisannya itu sama kayak ini, kita mengambil yang ini, tapi kita menambahkannya di sini Saya kira tidak cukup di sini, jadi saya hapus yang ini. Nah, di sini saya menuliskannya V sama dengan jadi di sini kita menuliskannya himpunan tidak kosong dari titik-titik. Jadi 1 2 3 4 di sini. Nah, terus di sini karena ada E-nya berarti kita menuliskannya 1 2 2 3 1 3 1 3 2 4 3 4 3 4. Nah, atau kita menuliskannya E1, E2, E3, E4, E5, E6. Oke, dan terakhir E7. Nah, jadi V-nya di sini 1 2 3 4, 1 2 3 4, sedangkan E-nya atau himpunan sisinya itu ada 1, E1 2, E2 3, E1 3, E1 3 lagi, E2 4 sama E3 4. Nah, di sini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7.
Oke, saya kira jelas begini cara penulisan grafnya. Terus yang terakhir adalah graf semu. Ini agak panjang. Jadi di sini cara penulisannya sama seperti yang pertama, sama seperti yang graf sederhana. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah himpunan yang tidak kosong. Sedangkan ini adalah yang E, ini saya akan menuliskan himpunan sisinya. Saya perpendek saja, saya hanya ingin menuliskan E1 sampai 8, jadi cukup saya tulis E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, karena di sini ada E8. Oke. Saya kira jelas tentang bentuk-bentuk grafnya dan cara penulisan grafnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis paralel. Nah, apa itu garis paralel? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis paralel. Nah, di sini saya sudah tulis apa pengertian dari garis paralel. Garis paralel adalah dua garis yang berbeda yang menghubungkan titik yang sama. Nah, ini adalah maksud dari garis paralel. Saya kira jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan titik terasing. Nah, apa itu titik terasing? Titik terasing adalah ini adalah titik terasing. Apa itu maknanya? Titik terasing adalah titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan dengannya. Nah, kita biasanya dalam bahasa Inggris itu disebut dengan isolating point. Oke. Nah, contoh daripada titik terasing, kita bisa menuliskan seperti contoh yang tadi, yang seperti graf sederhana. Seperti kita kayak tulis tadi ini kayak begini, yang himpunan titik yang tidak kosongnya itu 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini ada 5 yang tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ini dimaksud dengan titik terasing. Oke. Jadi titik terasingnya di sini adalah V5. Oke, saya kira jelas tentang titik terasing. Selanjutnya graf lengkap. Nah, apa itu graf lengkap? Nah, graf lengkap itu adalah graf yang setiap simpulnya dihubungkan ke simpul yang lain. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah complete graph. Nah, contohnya kayak begini. Oke, saya menuliskannya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini ada 6, 5. Sorry, di sini 6, di sini 7. Baik. Nah, kalau kita menuliskannya seperti ini sebenarnya hanya graf sederhana. Tapi kalau kita membuat graf ini menjadi graf lengkap, berarti kita harus menghubungkan antara simpulnya ini. Jadi di sini, karena di sini 2 sama 5 tidak berhubung, maka kita tambahkan begini sama 3 sama 4. Nah, jadi dengan kita menulis begini, otomatis semua simpulnya sudah saling berhubungan. Jadi ini bisa disebut dengan graf lengkap. Oke, saya kira jelas. Selanjutnya graf berarah.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang graf berarah. Nah, sebenarnya pada uh, secara umum itu graf itu sebenarnya ada dua jenis, graf berarah sama graf tidak berarah. Nah, di sini graf berarah itu saya sudah tulis pengertiannya adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Nah, jadi apa yang saya sudah memberikan gambar di sini ada dua buah graf. Nah, ini keduanya mempunyai arah. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini disebut dengan graf berarah. Jadi dia mempunyai arah. Nah, ini yang pertama adalah contoh dari graf berarah. Oke. Sedangkan yang kedua adalah sama. Ini adalah contoh dari graf berarah, cuman dia ganda. Jadi kita bisa menyebutkannya graf ganda berarah. Oke. Kenapa kita bisa sebut graf ganda berarah? Karena pada saya gambar ini 1 sama 3 sama 3 4-nya ini dia mempunyai ganda di sini. Nah, dia mempunyai E dan V, yang dimana V itu adalah himpunan titik tidak kosong dan E itu adalah himpunan sisi. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang graf tidak berarah. Nah, singkatnya graf tidak berarah itu adalah graf sisinya yang tidak mempunyai orientasi arah. Nah, apa maksudnya? Dia sama kayak yang berarah, cuman bedanya dia tidak mempunyai arah. Jadi kayak tadi kan kalau graf berarah dia kan mempunyai arah. Nah, arah seperti kayak begini. Nah, tapi kalau yang tidak berarah cukup kita menuliskannya begini. Oke. Nah, tidak ada arahnya. Nah, ini adalah termasuk graf sederhana juga. Nah, saya sudah seperti yang tadi saya gambarkan 3 buah graf. Yang paling awal itu yang bentuk-bentuk graf. Ada graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari graf tidak berarah. Oke, saya kira sudah jelas apa itu graf, definisi graf, bentuk-bentuk graf, garis paralel, titik terasing, graf lengkap, graf berarah, dan graf tidak berarah. Di sini saya yang di soalnya Pak Lukman saya lupa menuliskan graf sederhana di sini. Tapi yang saya jelaskan yang sebelumnya, saya kira saya sudah menjelaskan apa itu graf sederhana. Ini kayak seperti ini adalah graf sederhana. Saya kira saya sudah menjelaskan semua. Saya kira cukup lengkap dan ringkas. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Oke. Oke guys, teman-teman dan Pak Lukman, sekiranya itu saja penjelasan dari saya tentang teori himpunan, counting, prinsip sarang merpati, permutasi dan kombinasi, dan terakhir teori graf yang agak panjang sedikit. Ya, itulah tugas besar atau pengganti final saya ini untuk Matematika Distrik 2019 semester 2. Semoga ilmu dari saya ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, saya tahu pasti banyak kesalahan dari video saya ini. Mohon dimaaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.